dan nggak mungkin nggak kenal sama sekali gitu kan. Ditambah lagi kalau geng motor, masa mereka nggak punya foto selfie gitu. Secara zaman dulu kan Facebook kan pasti kalau ada momen-momen kan di foto geng pakai atribut geng gitu, masa nggak ada foto-fotonya gitu kan. Hola netizen yang tercinta, kakak almarhum Vina Merliana mengaku didatangi pria misterius tidak lama setelah film yang mengisahkan kehidupan terakhir sang adik tayang di bioskop. Menurutnya, pria tersebut datang dan meminta pihak keluarga untuk tidak kembali membuka kasus tersebut. Merliana menegaskan jika film tentang Vina yang tengah tayang di bioskop 85%-nya sesuai dengan apa yang telah terjadi. Vina sendiri merupakan anak bungsu dari 4 bersaudara pasangan Ibu Sukaisi dan Bapak Wasnadi Otong. Vina merupakan seorang gadis SMA yang jadi korban oleh geng motor pada tahun 2016. Selain Vina, sang kekasih yang bernama Muhammad Eki juga tidak luput dari kesadisan geng motor asal Cirebon tersebut. Kematian mengenaskan Vina dan Eki awalnya dikira kecelakaan tunggal. Namun setelah dilakukan penyelidikan lebih lanjut oleh pihak kepolisian, akhirnya terkuak mereka oleh gerombolan geng motor di sebuah flyover di Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon. 8 tahun berlalu akhirnya, kini kisah tragis yang dialami oleh Vina dan Eki diangkat dalam film layar lebar dan diberi judul Vina Sebelum 7 Hari. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Keluarga korban Vina didatangi seorang pria setelah kasus Vina kembali viral. Loh. Merliana, kakak korban, berharap dengan dipublisnya film Vina ini dapat menggugah pihak kepolisian untuk dapat membuka kembali kasus yang dialami oleh adiknya ini. Namun, setelah kasus Vina ini kembali viral, Merliana, keluarga korban, mengungkapkan bahwa keluarganya sempat dikunjungi oleh seorang pria yang memohon agar mereka tidak mengusik kembali perihal kasus tersebut. Ayolah Pak Polisi, ini sudah titik terang lagi loh. Masa iya Bapak belum bisa menangkap 3 pelaku lainnya, sementara Bapak sudah menangkap 8 pelaku lain. Masa iya nggak ada titik terang sedikit pun dari mereka? Ditambah ini nih, ada seorang pria nih yang datang ke keluarganya. Coba Bapak kejar, pasti ada kaitannya loh Pak. Aduh, kasihan loh keluarga korban. Gua udah nonton coy, Vina Sebelum 7 Hari. Cerita ini luar biasa loh, bahkan harusnya bisa menjadi perbincangan dunia. Karena ceritanya emang seplot twist itu coy. Yang bikin gua miris apa? Otak kejahatannya bernama Egi itu masih belum ketangkep sampai sekarang. Kabarnya si Egi ini udah kabur ke Jakarta. Entah siapa si Egi ini, tapi yang jelas backingannya pasti kuat. Jujur gue sangat emosi coy, arep tak antemin dasi. Padahal 8 orang ini udah ketangkep, tapi otak kejahatannya ini si Egi malah belum ketangkep. Ayolah kita cari tahu siapa si Egi ini sebenarnya. Masa nggak keungkap sama sekali si Egi ini siapa, bapaknya siapa, keluarganya siapa-siapa aja. Nggak mungkin kan, pasti udah tahu lah. Cuma di filmnya sendiri polisinya kan bilang, saya udah ngantongin identitasnya, cuma saya nggak berani ngungkapin. Takut kenapa-napa, polisi aja takut kenapa-napa, apalagi rakyat biasa seperti kita. Jujur di akhir gue merinding banget ngedengerin rekaman Vina yang asli, dengerin di bioskop, merinding coy, nge-freeze gue. Rasanya tuh kayak sedih, emosi juga. Semoga pelakunya cepet ketangkep lah, gergetan gue coy. 8 orang yang ditangkap temennya Egi kan. Kenapa Polsek nggak sketsa wajah si Egi, kan bisa nanya sama 8 orang yang ketangkap. Memang ini yang lagi banyak dipertanyakan, yang sangat disayangkan. Tapi dengan banyak keterangan atau keterangan Vina bahwa ketiga orang ini termasuk si Egi itu adalah anak seorang polisi ataupun pejabat. Jadi kita nggak tahu 8 orang yang ketangkap ini mendapat sedikit intimidasi ataupun seperti apa, ya kita masih belum tahu. Karena dari kasusnya ini sudah dari 2016, jadi sudah berapa tahun yang lalu. Tapi yang ketiga, yang tersangka utama ini atas nama si Egi ini masih belum ketangkap sampai sekarang. Nah, ini yang sangat-sangat disayangkan.
Ada yang aneh dari kasus Vina ini. Kalau lo telusuri lebih dalam kasusnya, mereka yang ketangkep itu mengaku tidak bersalah. Jelaslah bang. Oke, menurut pembela mereka itu mengaku bersalah setelah tidak tahan mendapat fisik dari kepolisian, dibuktikan dengan muka mereka yang babak belur. Logikanya nih ya, logikanya. Kalau seandainya mereka habis-habisan supaya ngaku bersalah, kenapa mereka nggak sekalian aja bocorin nama teman mereka? Egy, nama lengkapnya siapa, orang tuanya siapa, tinggal di mana, punya saudara nggak, sepupunya di mana? Gue nggak masuk di akal sih. Setelah gue pikir-pikir, cuma ada 3 alasan kenapa hal itu bisa terjadi. 1, si Egy ini nggak punya rumah. Egy ini tinggal di jalan atau di rumah temennya, makanya pelaku yang udah ketangkep nggak bisa ngasih tahu di mana rumah si Egy kan. Kedua, si Egy ini nggak punya orang tua, nggak punya saudara, nggak punya sepupu, makanya pelaku yang udah ketangkep nggak bisa ngasih tahu orang tuanya di mana, sepupunya di mana, saudaranya di mana. Ketiga, si Egy ini baru berteman dengan pelaku yang udah ketangkep itu beberapa hari doang, makanya si pelaku yang udah ketangkep nggak bisa ngasih tahu siapa nama lengkap si Egy. Tapi kalau menurut gua rada janggal sih, soalnya geng, setahu gua ya, kalau geng itu kalau udah berencana melakukan kriminal itu pasti udah solid banget. Mereka udah tahu sifat teman-teman mereka, udah tahu habitnya, udah tahu posisi mereka dalam geng, dan nggak mungkin nggak kenal sama sekali gitu kan. Ditambah lagi kalau geng motor, masa mereka nggak punya foto selfie gitu. Secara zaman dulu kan Facebook kan pasti kalau ada momen-momen kan di foto geng, pakai atribut geng gitu. Masa nggak ada foto-fotonya gitu kan? Janggal. Menurut kalian gimana? Egy itu nggak punya siapa-siapa di dunia ini, nggak pernah selfie, nggak pernah ngasih tahu nama dia, atau dia anak orang yang berkuasa? Ini yang bikin polisi tak mampu tangkap 3 pembunuh Vina Cirebon. Masih ada 3 pembunuh yang berkeliaran. Ih, serem banget ya. Kasus Vina kembali menjadi perhatian masyarakat setelah diangkat ke layar lebar. Kasusnya terjadi di tanggal 27 Agustus 2016. Vina dan kekasihnya Egy tewas dikeroyok geng motor di depan SMP 11 Kali Tanjung, Cirebon. Bahkan sebelum dihabisi secara brutal dan keji, Vina diperkosa oleh para pelaku yang berjumlah 11 orang. Jasad Vina dan Egy ditemukan hari Minggu 28 Agustus 2016. Dari 11 pelaku, 8 pelaku sudah diadili dan dijatuhi hukuman. 7 terdakwa dan dijatuhi hukuman seumur hidup. 1 orang lainnya dipenjara 8 tahun. Dan 3 orang nih masih buron, masih berkeliaran sampai sekarang. Nah, ketiga pelaku yang masih buron namanya Andi, Dani, dan Peggy alias Perong. Kenapa polisi hingga kini belum mampu menangkap ketiga buronan ini? Ya alasannya terkendala identitas asli si para pelaku. Jadi dari 2016 saksi-saksi yang diperiksa tidak tahu menahu identitas asli si ketiga orang ini. Yang ke-8 yang udah ditangkap sama dijatuhi hukuman juga kagak tahu. Rame-rame katanya salah satu pelaku adalah anak polisi. Si Lina itu langsung ditepis oleh Polda Jabar. Yang anak polisi itu justru adalah Rizky atau Egy yang menjadi korban bersama Vina. Jadi kalau ada yang bilang ketiga orang ini identitasnya sudah diketahui, bahkan disembunyikan polisi, itu tidak benar. Karena sesungguhnya korban adalah anak dari polisi, bukan pelakunya. Nah, ada satu nama yang dicurigai banget sama netizen. Sampai dikepoin akun Facebooknya. Ada juga tuh akun @themyth_is_back. Namanya Apung RP. Dan yang dicurigai anak polisi adalah si Egy ini nih. Dan sekarang katanya sih udah nikah dan tinggal di Sulawesi. Udah deh, kita tunggu pihak kepolisian aja. Siapa tahu yang 3 buron ini bisa cepet-cepet ketangkep dan menerima hukuman yang setimpal. Dengar kasusnya aja jadi berubah, pengen jadi piranha gitu. Pengen makan lu semua.